selamat pagi pemirsa, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Novia Hani Nurlita. Saya biasa dipanggil Novia. Saya merupakan mahasiswi aktif program studi sekretari D3 di Universitas Budi Luhur. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait mata kuliah pengembangan kepribadian. Mari saksikan video ini sampai selesai ya. Oke teman-teman, kita masuk pertanyaan yang pertama. Apakah pengembangan kepribadian, khususnya interpersonal skill, sangat diperlukan dalam rangka kita menjalin hubungan dengan orang lain? Jawabannya, iya betul sekali ya teman-teman. Pengembangan kepribadian, khususnya di keterampilan interpersonal, sangat diperlukan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Keterampilan interpersonal itu misalnya seperti kemampuan berkomunikasi dengan baik dan juga mendengarkan pendapat orang lain dengan baik. Intinya, dengan kemampuan interpersonal skill ini, kita dapat membangun hubungan yang sehat kepada orang lain. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah ketika kita bisa mencintai diri sendiri akan menentukan seberapa besar kita mencintai orang lain? Iya, bener banget ya teman-teman. Kita harus banget mencintai diri sendiri. Itu penting banget karena jika kita sudah mencintai diri sendiri, kita akan merasa percaya diri dengan apa yang kita punya. Dengan segala kemampuan kita akan merasa percaya bahwa kita bisa. Ketika kita mencintai diri sendiri, kita bisa membangun hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Maka dari itu, cintailah diri sendiri itu suatu langkah penting untuk meningkatkan kualitas hubungan interpersonal skill kita. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apakah penampilan yang menarik sangat diperlukan dalam rangka kita menjalin hubungan dengan orang lain? Benar sekali ya teman-teman, dalam berpenampilan menarik juga sangat diperlukan. Karena dengan kita berpenampilan yang baik, yang rapi dan wangi, orang lain akan merasa nyaman saat berbicara dengan kita dan juga bisa memberikan kesan positif kepada orang lain. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Bagaimana cara untuk menjadi seseorang yang bisa berpikir positif? Cara saya supaya bisa berpikir positif adalah dengan cara bersyukur. Karena dengan saya menerapkan rasa syukur kepada Tuhan, saya merasa Tuhan sudah memberikan hal yang terbaik di hidup saya. Jadi saya akan lebih sering mengingat hal-hal yang baik. Kemudian saya akan menerapkan hal itu ke dalam pikiran saya supaya berpikir secara positif. Baik, masuk ke pertanyaan yang kelima. Bagaimana cara untuk bisa menjadi seseorang yang bisa memiliki pengembangan kepribadian, khususnya interpersonal skill yang baik? Baik, saya akan membangun hubungan atau menjalin relasi dengan orang-orang yang berwawasan luas mengenai interpersonal skill ini, sehingga saya bisa belajar secara spesifik dari ruang lingkup tersebut mengenai cara-cara pengembangan interpersonal skill yang lebih baik. Baik, kita lanjut pertanyaan yang keenam. Bagaimana cara untuk menjadi pendengar yang baik? Cara saya akan berusaha mendengarkan dan memahami dengan baik tanpa menghakimi ceritanya. Yang ketujuh, apakah kebahagiaan di dalam hidup itu penting? Menurut saya, kebahagiaan itu sangatlah penting di dalam hidup ya teman-teman. Karena kebahagiaan kita dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan fisik dan mental kita. Misalkan, kalau misalnya kita lagi bahagia, kita akan memiliki kesehatan yang lebih baik. Bahagia juga dapat meningkatkan produktivitas di dalam kehidupan kita dan hubungan sosial, serta kualitas hidup kita akan jauh lebih baik dibandingkan kita tidak bahagia. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Apakah mengelola emosi ketika menyelesaikan masalah itu sangat penting? Dan bagaimana cara mengelola emosi dengan masalah yang dihadapi? Sangat penting ya teman-teman. Dalam menghadapi masalah, kita harus sebisa mungkin mengelola emosi kita supaya permasalahan yang kita lagi hadapi tidak bertambah menjadi besar. Caranya, saya akan menjauh dan merenung terlebih dahulu terhadap permasalahan apa yang sedang terjadi saat ini. Jika nanti emosi saya sudah mereda, saya
biasanya akan berdiskusi dengan keluarga saya dan menentukan solusinya untuk menemukan titik terang permasalahannya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Bagaimana cara untuk memaafkan masa lalu dan segala hal buruk yang pernah terjadi di dalam hidup? Saya akan berusaha untuk ikhlas, karena ikhlas menjadi salah satu poin kita untuk memaafkan seseorang. Apapun yang sudah terjadi memang tidak bisa dilupakan. Tapi menurut saya ikhlas adalah poin utama saya dalam memaafkan masa lalu yang buruk. Begitu teman-teman. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-10. Bagaimana cara Anda memimpin keluarga ketika Anda kelak menjadi seorang ayah agar bisa selalu memberikan kebahagiaan di setiap harinya? Saya akan memimpin keluarga dengan menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang, komunikasi sesama anggota keluarga secara terbuka, seperti mengambil keputusan bersama-sama dan juga meluangkan waktu dengan cara berquality time bersama keluarga. Pertanyaan yang ke-11, bagaimana cara Anda memimpin regu atau kelompok di kelas pada saat ada tugas yang harus dilakukan secara tim? Cara saya dalam memimpin kelompok di kelas, saya akan memastikan bahwa setiap anggota ini merasa dihargai. Saya akan membagi tugas sehingga semua anggota kelompok mempunyai tanggung jawab dan perannya masing-masing di dalam kelompok. Yang terpenting, harus berkomunikasi secara terbuka supaya tidak terjadinya miskomunikasi. Pertanyaan ke-12, bagaimana cara Anda memimpin organisasi atau perusahaan yang akan datang agar perusahaan Anda bisa terus berkembang pesat sesuai dengan strategi tim yang telah ditetapkan? Untuk memimpin suatu organisasi atau perusahaan, menurut saya, berkolaborasi tim itulah sangatlah penting dalam mengembangkan perusahaan. Misalnya, dengan kita mendengar masukan-masukan para anggota karyawan atau tim, dan yang paling penting adalah ruang kerja lingkup yang positif dalam bekerja itu sangat membantu peran pekerja dalam memaksimalkan tugas-tugas mereka. Pertanyaan ke-13, apa yang akan Anda lakukan apabila ada perbedaan pendapat di dalam anggota tim? Bagaimana cara Anda menyikapi perbedaan tersebut? Ketika saya menghadapi perbedaan pendapat dalam tim, saya akan mengedepankan komunikasi terbuka untuk saling memahami pendapat masing-masing. Dengan mencari solusi bersama dan berfokus pada tujuan bersama, pastinya dapat mencapai kesepakatan yang juga saling menguntungkan bagi anggota tim keduanya. Pertanyaan ke-14. Ketika Anda telah menyelesaikan perkuliahan pengembangan kepribadian ini, apakah Anda akan menjadi seseorang yang memiliki pribadi yang jauh lebih baik dengan cara menjalankan seluruh rambu-rambu yang telah dipelajari selama di perkuliahan? Iya, pastinya dong. Materi pengembangan kepribadian ini sangatlah baik ya teman-teman. Saya akan belajar untuk menerapkan semua rambu-rambu yang telah saya pelajari. Saya yakin setiap pelajaran dapat membantu saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik teman-teman semuanya, ini adalah soal terakhir, yaitu soal ke-15. Jelaskan minimal 30 kata apa saja kesan terindah atau terbaik yang pernah Anda rasakan selama mengikuti perkuliahan di kelas pengembangan kepribadian. Kesan terbaiknya selama mengikuti kelas pengembangan kepribadian, saya dapat lebih membangun rasa percaya diri di dalam diri saya sendiri, serta kemampuan beradaptasi di lingkungan sosial bermasyarakat, dan juga memperluas wawasan saya, juga memperbaiki pola pikir saya mengenai kepribadian diri untuk berubah ke arah yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu dia teman-teman beberapa pertanyaan dan jawaban dari saya terkait mata kuliah pengembangan kepribadian interpersonal skill. Saya Novia, pamit undur diri. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye!